print out, harus diserahkan ke saya, di print out ya, di print, serahkan ke saya. Setiap maju, siapapun yang maju serahkan ke saya. Nah, di sini teaching procedure, tulis name, topik dan lain sebagainya sampai terakhir. Nah, di pre-activity ini sudah kita bahas selama 2 pekan ini ya. Selama 2 pekan ini pre-activity, time allotment, kemudian baru nanti sampean mulai sekarang kerja untuk mengerjakan whilst activity. Memahaminya, di memahami ini apa yang sampean tulis di memahami. Oh, memberi pemahaman pada siswa tentang bagaimana makna good night. Kapan kita menggunakan good night. Apa makna good night itu? Bisa menggunakan istilah good night berarti selamat malam, selamat tidur. Seperti itu. Itu memahami. Jadi siswa bisa memahami makna good morning. Kapan penggunaan good morning itu diucapkan. Kapan penggunaan good afternoon itu diucapkan. Ini ditulis di pemahaman, memahami di whilst activity. Baru di mengaplikasi, ya baru mengaplikasi ini praktek. Mungkin mengaplikasikan bagaimana prakteknya, cara pengucapannya good morning, good afternoon, jawab good afternoon. Ini dasar sekali. Dasar anak materi untuk anak pembelajar bahasa Inggris pemula, yaitu mengucapkan itu. Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar. Mengorganisasi siswa untuk belajar itu mungkin kalian bisa berdua, membuat kelompok berdua. Kalau memang good morning, greeting itu bisa berdua. Jadi pair. Lah Bu, misalnya saya menggunakan teknik memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi, boleh nggak Bu? Boleh. Ini juga bisa Anda pakai sebagai satu teknik, Umi Syarifah. Ya. Ini sebagai satu teknik. Jadi pertama memahami, tidak presentasi. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. M3, 3M, triple M. Tapi kalau untuk berbahasa Inggris, misalnya di bahasa Inggris kan misalnya understanding, application, kemudian reflection. Jadi understanding U, application A, reflection R, UAR. Jadi Anda menggunakan teknik UAR. Nah, tekniknya apa? UAR. Nah, kemudian setelah mengaplikasi itu seperti apa ya? Buat apa namanya? Kelompok berdua, ya, pair. Jadi menggunakan pair, praktek berdua semuanya. Nah, praktek itu sebelum disuruh maju ke depan harus berdua di tempat duduk dulu. Ayo praktekkan dengan teman. Baru kalau sudah benar semua baru praktekkan di depan berdua. Gitu Mbak ya. Nah, kemudian merefleksi. Ayo direfleksi pelajaran apa yang bisa Anda peroleh hari ini, apa yang Anda tidak bisa, pelafalan apa yang Anda sulit, seperti itu. Itu cara merefleksi. Gitu ya. Nah, baru terus kemudian post activity mindfulness. Di post activity ini paling tidak Anda harus ungkapkan apa kelanjutan di pertemuan yang akan datang nanti. Oke. Nah, kok refleksi ada 2, Bu. Yang satu ada di langkah-langkah pembelajaran merefleksi, kemudian yang satu ada di reflection di luar ini. Nah, refleksi yang ada di RPP, di dalam RPP ini adalah refleksi siswa. Siswa merefleksi apa yang belum bisa, apa yang tidak bisa, apa yang sulit, seperti itu. Nah, reflection yang ada di luar ini adalah refleksi guru. Jadi guru merefleksi, ada apa tadi ya kok dia sulit sekali mengucapkan good morning. Misalnya good morning, kok nggak bisa sih. Good afternoon, kok nggak bisa. Misalnya.
My name is, nggak bisa ngomong my name is itu, bisanya naimin is. Kenapa ya? Perasaan saya, aduh, gemes deh aku. Nah, feeling Anda bagaimana? Dengan mendeskripsikan ada anak nggak bisa ngomong my name, bisanya hanya naimin. Feeling Anda bagaimana perasaan Anda? Sebel banget aku. Misalnya seperti evaluation, mungkin dia masih cadel. Kok my name kok naimin? My name kok Naimin, apa ya? Mungkin dia masuk kategori anak berkebutuhan khusus mungkin ini. Nah, analisis mungkin dia kesimpulannya, si A ini ngomong my name enggak bisa. Bisanya Naimin. Musola enggak bisa, bisanya Sumola. Kenapa ya lidahnya ini? Nah, action plan ke depan saya harus begini. Nah, begitu cara merefleksi untuk guru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penentuan metode. Tadi sudah banyak yang apa ya, yang perlu saya luruskan tentang menentukan metode, apa strategi, ya termasuk learning community atau apa namanya, atau apalah yang sekiranya kok ini kurang tepat gitu. Contoh seperti tadi role play itu strategi, bukan strategi. Role play itu masuk ke metode. Jadi metode kemudian diaplikasikan di kelas, jadilah strategi. Ya. Role play yang seperti apa? Di kelas itu yang seperti apa sih? Oh, mini drama, itu baru strategi. Oh, yang seperti apa sih mini drama? Itu kan macam-macam mini drama itu. Ya, mini drama, praktek, demonstrasi itu kan macam-macam. Nah, yang seperti apa? Oh, yang pertama memahami dulu, kedua mengaplikasi, ketiga merefleksi. Nah, itu baru tekniknya. Nggak tiba-tiba mini drama, tiba-tiba drama, enggak. Atau mungkin pakai rehearsal dulu, pakai apa namanya, pakai istilahnya gladi bersih dulu. Nah, boleh, itu teknik itu. Sudah masuk ke teknik dulu. Gitu ya. Itu cara menentukan ini strategi, metode, atau teknik. Nah, berikutnya ketika Anda menulis sebuah perencanaan pembelajaran khususnya di WILDS Activity, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya pemahaman tentang contextual teaching and learning harus tahu. Contextual teaching learning and learning disingkat CTL, beda dengan CLT. Kelihatan? Halo, kelihatan? Iya, Nah, CTL dengan CLT beda. Kalau CLT CLT communicative language teaching, sedangkan CTL contextual teaching and learning. Kalau Anda misalnya membahas ngomong-ngomong tentang CTL, harus tahu apa itu CTL, apa itu kontekstual, apa itu pembelajaran kontekstual, itu apa. Jadi pembelajaran kontekstual itu ada 7 pilar yang harus Anda pahami. Namun sebelumnya harus tahu history of CTL, bagaimana sejarahnya CTL, siapa yang mempelopori. CTL was first proposed by John Dewey at the United States of America 1960. Jadi kalau bicara masalah CTL, itu teori atau uh, tokohnya adalah John Dewey. John Dewey states that the students will learn since they relate to the real world. Jadi Anda nanti ketika menggunakan contextual teaching and learning yang dipelopori oleh John Dewey, itu harus menghubungkan antara topik pembelajaran dengan real life situation. Jadi seperti Umi Syarifah tadi, kalau mau mengajarkan pada siswa about me tentang bagaimana penggunaan good morning, tidak hanya menghafal teks saja. Jadi harus Anda kasih clue. Jadi clue ini cukup Anda tulis jam sekian. Nah, ayo kayak jam sekian, berarti good morning ma'am. Jam 8, good morning. Jam 11.59, tetap good morning. Walaupun siang-siang
hampir tengah siang itu tetap good morning. Nah, nah, ini yang dimaksud dengan real world. Jadi relate to the real world. The process of learning will be productive if the students involved in the learning process. Jadi tadi sudah disuruh praktek, itu maksudnya adalah involved in the learning process, tidak hanya dihafal saja tapi tidak dipraktekkan. Jadi ini konsep dari CTL. CTL ini menganut paham constructivism. Sedangkan yang berbanding balik itu adalah behaviorism, di mana behaviorism ini intinya adalah teacher center atau teacher talking time. Teacher talking time artinya guru yang banyak ngomong itu guru, seperti saya sekarang. Saya sekarang teacher talking time, tapi intinya saya adalah presentasi, mempresentasikan sesuatu. Jadi menentukan strategi tergantung dari siapa diri kita. Faham apa yang kita anut dalam mengajar. Kalau kita mengajar bahasa Inggris, it's okay Anda pakai constructivism. Sedangkan untuk mata pelajaran lain mungkin tidak tepat untuk constructivism, Anda bisa menggunakan behaviorism. Behaviorism prinsipnya adalah guru yang mempoles siswa, guru yang memberi warna pada siswa, karena behaviorism ini menganggap siswa itu adalah kertas putih. Teori tabula rasa, ya. Teori tabula rasa dianggap kertas putih yang tidak tahu apa-apa. Sama dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak ternoda apa-apa. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Majusi, yang membuat dia Nasrani. Jadi ini prinsip dalam behaviorism. Jadi anak bisa ini itu guru yang berperan penting. Tapi sebaliknya di constructivism berbanding 360 derajat dengan behaviorism, di mana di sini pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi semuanya siswa yang berinisiatif. Nah, makanya dalam CTL, Contextual Teaching and Learning, itu ada pilar-pilar. Intinya apa sih CTL ini? Kalau menurut Hudson and Whistler, conception of teaching and learning that relates subject matter content to the real life situation, sama dengan John Dewey tadi, and its application in the real world, sama dengan intinya mata pelajaran itu harus relate dengan kehidupan nyata. Makanya kalau about me ya praktek tentang bagaimana menggunakan greeting tersebut. Kalau masalah jadwal, this is my school, ya otomatis Anda harus membawa jadwal. Atau kalau topiknya itu this is my school, Anda ngajarnya tidak perlu di kelas. Ajak aja keliling sekolahan. Oh, this is school library. This is teacher's office. This is school canteen. Ajak dengan ngomong bahasa Inggris. Itu yang dimaksud dengan CTL. Jadi Anda ngajar about me, ngajar this is my school, kemudian this is our home, terutama this is my school. Pada materi this is my school, Anda tidak perlu selalu ada di ruangan, bosan. Anda ajak keliling sekolahan. Ya, ayo student, nanti kita keliling sekolahan ya. Kita keliling sekolahan 1 jam, kadang malah nggak cukup kalau Anda ngajak keliling. Ayo sebelum kita keliling, ikuti repeat after me. Kita pronounce beberapa term tentang sekolah. Misalnya school library, school canteen, teachers office, misalnya headmaster's office. Ada laboratory. Ayo, apa laboratory? Baru ajak keluar. Ayo students, we will find places in the school.
Aja, oh this is school library. Apa? School library. Nah, this is school canteen. Baru nanti diajari ada preposition. School canteen is beside school library. Nah, di anak-anak ngomong mengikuti semua. This is school canteen. It is beside school library. Sudah satu kalimat, sudah dua kalimat. Seperti itu ya. Halo, 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 halo. Ya, ma'am. Jadi gitu ngajar itu. Tapi nanti di teaching practice atau micro teaching ini Anda tidak bisa melakukan itu karena hanya di micro gitu loh. Kalau nanti di sekolahan atau di PPL lakukan itu. Kalau topiknya itu kan asik ngajar seperti itu, tidak harus duduk di kelas saja. Bosen iki modele gurune jadul iki. Gak inovatif guru nih kalau ngajar ini materinya ini mestinya kita diajak ke termasuk misalnya home sweet home mungkin kalian punya kenalan villanya siapa, ajak ke sana sudah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya pakai media yang sederhana, gambar atau video atau slide. Itu sederhana, media sederhana. Yang aslinya Anda harus mengajak ke rumah beneran. Jadi Anda, oh this is living room, this is kitchen. What do you see in the kitchen? Oh ada ini, ada frying pan, ada stove, ada ini. Anak tahu sendiri itu. Kan asik ngajar seperti itu daripada di kelas melulu. Gitu. Misalnya shopping, ajak ke supermarket, ajak ke pasar, misalnya shopping. Shopping kemana ini? Traditional market atau modern market? Traditional market, ajak ke pasar. Aduh soro Bu ya, masih bodoh, sih tanggung jawab di perjalanan. Ya memang. Jadi kalau materinya shopping ya ajak shopping. Biar itu real world. Jadi biar ada kaitannya dengan dunia nyata. Nah, ketika kita bicara CTL, Contextual Teaching and Learning, tidak terlepas dari 7 pilar. Jadi harus diketahui kalian kalau bicara masalah CTL, apa sih CTL itu tadi? Jadi intinya pembelajaran yang harus dikaitkan dengan dunia nyata. Ya, kalau Anda mata kuliah tentang English for Tourism, ya dosen Anda ngajak keliling-keliling main-main bulan tourism ke mana? Ke Dieng atau kemana. Kalau English for Hotel, ya Anda diajak ke hotel. Oh ini istilah-istilah yang ada di perhotelan ini, ada resepsionis, ada office boy, ada macam-macam ini. Itu real word. Itu prinsip dari pembelajaran CTL. Jadi kalau Anda mengikuti mata kuliah English for guide ya Anda diajak keliling-keliling tourist destination sebagai guide, praktek jadi guide. Kalau Anda di Fakultas Tarbiyah calon guru, ya Anda harus praktek jadi calon guru melalui micro teaching atau reflective practice ini. Itu yang dimaksud dengan CTL. Ada 7 pilar. Satu, constructivism, di mana constructivism ini siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi background knowledge mereka. Jadi dianggap guru, sebagai guru menganggap siswa itu sudah memiliki background knowledge, karena di era sekarang itu sudah banyak materi-materi di internet, TikTok, YouTube, berarti mereka itu sudah punya background knowledge. Jadi kita tinggal sebagai guru, tinggal sebagai fasilitator, sebagai motivator. Berbanding balik dengan behaviorism. Behaviorism harus jadi dari guru. Harus apa-apa jadi dari guru. Distimulus siswa itu supaya terangsang untuk belajar itu guru yang menstimulus. Kita sebagai guru harus jadi yang behaviorism atau constructivism, depend on, tergantung situasinya di lapangan seperti apa. Kalau situasinya siswanya seperti ini, ya saya harus begini.
situasinya seperti ya saya harus begini. Inquiry yang kedua, prinsip dari CTL adalah inquiry. Guru memberi kesempatan siswa untuk menemukan sendiri, mengkonstruk sendiri, konsep itu disusun sendiri oleh siswa. Contoh, kalau Anda ngajar bahasa Inggris, kebetulan ngajarnya grammar. Ya, kalau behaviorism, guru mengajarkan grammar itu dengan diawali dengan simple present adalah titik. Formulanya subjek plus verb plus objek itu di behaviorism. Sekarang dibalik. Di constructivism tidak seperti itu. Anda beri contoh dulu. Contoh. Ayo, subjeknya mana? Oh, she. Oh, verbnya mana? Speaks. Oh, objeknya mana? English. Keterangannya mana? Jadi siswa sendiri yang, oh ini subjek. Jadi, ayo sekarang buat formulanya. Siswa sendiri yang membuat formula. Bedanya seperti itu. Kalau Anda sebagai guru yang menganut prinsip constructivism. Yang ketiga, questioning. Dalam proses atau konsep pembelajaran berbasis CTL ini, guru banyak-banyak bertanya. Harus memiliki keterampilan bertanya. Apa mudah? Tidak mudah bertanya pada siswa. Pertanyaannya harus betul-betul dapat jawaban yang pas. Ternyata pertanyaan itu tidak gampang, walaupun guru bertanya pada siswa. Memberi pertanyaan pemating ternyata tidak gampang. Membuat pertanyaan saja, memberi pertanyaan pada siswa tidak gampang, apalagi membuat siswa Anda bertanya. Nah, biasakan membuat siswa bertanya. Bagaimana? Ya, tergantung Anda bagaimana menstimulus anak supaya bertanya. Kemudian prinsip yang keempat adalah learning community. Kalau di behaviorism itu pembelajaran itu cenderung ke individual, seperti di pesantren itu pakai sorogan. Tapi di constructivism pembelajaran itu berkelompok, baik itu berdua, pair, bertiga, kelompok kecil, berempat, atau kelompok 5 orang, kelompok besar. Jadi dalam pembelajaran berkelompok itu ada prinsipnya. Jadi kalau Anda menggunakan learning community, itu prinsipnya adalah siswa bisa belajar dengan temannya. Jadi kalau membuat kelompok itu jangan yang homogen, harus yang heterogen. Yang memiliki kemampuan lebih, kemampuan menengah, kemampuan sedang itu harus dicampur. Sehingga nanti yang kemampuannya lebih bisa mengajari yang kemampuannya kurang. Jadi di situ harus heterogen, bukan homogen. Itulah prinsip dari CTL yang learning community, sedangkan pembelajaran di dalamnya itu Anda bisa melakukan tutor sebaya. Nah, jadi pembelajaran dengan bersama teman. Jadi temannya saling mengajari teman yang lain. Makanya tidak boleh di homogenkan, harus heterogen. Nah, prinsip yang berikutnya adalah modeling. Jadi dalam CTL prinsipnya adalah modeling. Guru yang memberi model. Contoh misalnya, I repeat after me students, uncle, good morning, dukoning. Kok dukoning? Good morning, good morning. Good morning berawal dengan huruf G, kadang G dibaca G, bukan good morning, bukan, tapi good morning. Come on, good morning. Apa boleh Bu menggunakan video? Boleh saja, cuman tidak ada chemistry antara guru dengan siswa. Lebih baik gurunya sendiri yang memberi model. Good morning, good afternoon, good evening, good night. See you next time, see you later, dan seterusnya. Ini modeling, jadi guru yang memberi model. Kemudian reflection. Nah, di lesson plan tadi ada reflection. Jadi dalam CTL itu salah satu prinsipnya adalah merefleksi baik dari guru maupun dari siswa. Sehingga kita tidak merasa pinter, siswa tidak merasa pinter, tidak merasa paling superior, tidak. Jadi apa yang saya pelajari hari ini? Kenapa ya saya kok seperti ini? Apa yang menyebabkan? Oh, kesimpulannya berarti ke depan saya harus begini.
Oleh karena itu harus begini. Nah, itu cara merefleksi. Nah, refleksi sendiri itu ada teorinya sendiri. Bisa Anda menggunakan teorinya Farrell, bisa menggunakan teorinya Sean. Kemudian di authentic material, ya, di authentic material ini materi yang autentik, materi yang sebenarnya. Artinya kalau Anda misalnya mengajar tentang this is school activity misalnya, Anda school activity tentang jadwal sekolah, ya Anda harus membawa jadwal sekolah, itu yang namanya authentic material. Tidak perlu Anda bawa buku tebel-tebel ke kelas tapi tidak cocok dengan materinya. Materinya jadwal pelajaran kok bawa buku tebel, teksnya tulisannya banyak, akhirnya baca reading, ngajar reading, beda lagi sudah. Jadi kalau memang ngajar this is my school, ya berarti Anda membawa dana sekolah biar anak Anda itu bisa secara kontekstual mendeskripsikan gedung-gedung di sekolah. Nah, ini 7 prinsip CTL yang harus Anda terapkan dalam WILES activity. Apa semuanya Bu harus, ya tergantung topiknya. Apa 7 prinsip ini harus ditulis di WILES activity Bu? Tidak semuanya, tergantung bagaimana Anda menyusun. Karena Anda ini seorang desainer, Anda seorang koki. Oh, ini ada ketumbarnya. Oh, ini ada keluaknya. Oh, kalau ada keluak, oh berarti ini untuk rawon. Nah, seperti itu. Oh, ini ada konstruktivisme. Oh, ini inquiry. Oh, ini question. Berarti nanti topiknya ini yang cocoknya. Atau topik ini cocoknya seperti ini. Nah, itu tugas Anda untuk meramu sebuah pembelajaran, mendesain sebuah pembelajaran yang cocok. Nah, karakteristik dari CTL, karakteristik ini banyak sekali. Jadi Anda nanti kalau ngajar, karena ini sifatnya demonstrasi, paling enggak meaningful connection. Meaningful connection. Ini sudah diadopsi oleh deep learning, bahwasanya di pembelajaran harus meaningful, bermakna. Jangan sampai belajar itu tidak bermakna. Gitu. Oke. Oke ya. Jadi doing significant work ini biasanya ada di project based learning. Doing significant work seperti tadi menyuruh siswa memberi tugas siswa untuk membuat pair dan ngomong tentang greeting. Nah, ini significant work. Bekerja secara signifikan. Oh, tugasnya ini bertanya, oh ini menjawab. Biasanya ini digunakan di project based learning. Kemudian self-regulated learning. Self-regulated learning ini pembelajaran jadi mengelola diri sendiri sama dengan pembelajaran autonomous learning. Pembelajaran secara independen atau independent learning atau belajar secara mandiri. Jadi ajak siswa Anda tidak selalu tergantung pada guru tapi belajar mandiri. Collaborating. Jadi harus berkolaborasi. Ini sudah diadopsi oleh deep learning. Bahwasanya pembelajaran di kelas itu harus berkolaborasi. Terutama nanti kalau kalian sudah di sekolah, berkolaborasi dengan siapa? Berkolaborasi bisa dengan siswa. Kalau misalnya Anda ngajar lagu apa gitu ya, suara Anda cempreng kayak gembreng diseret itu, kok nggak pede ya. Kalau ada siswa yang bisa suaranya bagus, minta ke siswa untuk menyanyikan lagu ini berbahasa Inggris. Ayo diajak bareng-bareng. Karena mungkin suara Anda nggak enak, plus ini suara kayak gembreng diantem no kiri, misalnya seperti Kak Uwen, udah minta kolaborasi dengan siswa. Atau mungkin belajar masalah apa yang kiranya Anda bisa berkolaborasi dengan guru lain dengan lintas kurikulum mata pelajaran. Ini sudah diadopsi di deep learning. Termasuk critical and creative thinking. Critical and creative thinking ini salah satu dari prinsip CTL, di mana Anda harus bisa membangkitkan critical thinking siswa.
Nurturing the individual. Nah, ketika Anda belajar secara individu, Anda harus dampingi. Karena siswa kita mungkin butuh bantuan. Kemudian reaching high standard. Otomatis yang namanya pembelajaran itu harus memperoleh standar yang tinggi. Using authentic assessment. Ya, authentic assessment, penilaian autentik. Ini kalau di deep learning ada 3 tahapan. Ada yang namanya apa kemarin tuh yang tes pertama, tes awal, melakukan tes di awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Siswa di awal itu harus dites, diagnostik tes namanya. Di awal jangan ngajar dulu kalau di sekolah, tapi kalau di demonstrasi nanti langsung. Jadi ada diagnostik tes, ada sumatif, ada formatif, ada sumatif tes atau assessment, di mana tiga-tiganya ini bisa berupa feedback. Seperti yang sudah saya lakukan. Anda kemarin mempresentasikan, saya beri feedback. Oh ini kurang ini, oh ini seperti ini feedback saya. Apa fungsinya feedback ini? Untuk supaya Anda ada proses peningkatan dari kurang menjadi lebih. Sehingga saya nanti menilai Anda itu tidak berdasarkan langsung dijudge di final stage itu langsung, oh ini nilainya sekian tanpa ada proses feedback tadi. Jadi feedback ini merupakan proses untuk meraih evaluasi, untuk meraih nilai itu harus ada proses berbentuk feedback. Nah, feedback sendiri macam-macam. Bisa Anda pakai topik skripsi Anda yang jarang dilakukan oleh anak-anak. Apa feedbacknya? Feedback macam-macamnya feedback. Ada oral feedback. Seperti yang saya lakukan kemarin, oral feedback secara lisan. Ya, oh ini kurang ini, oh ini seperti ini, itu feedback. Ada direct feedback. Kalau ada oral mesti ada written ya. Ini kalau written feedback biasanya untuk pembelajaran writing atau proposal skripsi ya bisa dikasih feedback writing. Ada oral, ada written feedback, ada direct feedback. Seperti yang saya lakukan, kita lakukan, oh ini kurang ini. Umi Syarifah begini-begini, ini direct feedback. Ada indirect feedback. Ada corrective feedback. Jadi ada 5 macam feedback yang bisa Anda lakukan selama pembelajaran. Supaya apa? Supaya siswa Anda ada perbaikan. Oh ini seperti, oh ini kurang seperti ini, oh harusnya seperti ini. Itu supaya ada perbaikan. Gitu. Oke. Ini strategi used in CTL. Jadi ada relating, experiencing, applying, cooperating, transferring. Jadi intinya di deep learning itu adalah experiencing, relating. Ini sudah diadopsi di deep learning semua. Jadi di deep learning itu sudah merefleksikan bahwasanya pembelajaran itu merelitkan antara topik dengan real world. Experiencing, memberi pengalaman pada siswa. Applying, mengaplikasikan, harus diberi kesempatan siswa untuk praktek, practicing. Cooperating, berkooperasi. Jangan sampai anak itu hanya individual saja. Anak yang cenderung pembelajarannya individual, dia tidak bisa memiliki social skill. Nah, transferring, transfer ilmu, baik itu dari siswa ke siswa, guru ke siswa. Seperti itu. Ini pembelajaran konsep tentang apa itu CTL yang harus Anda masukkan, insert atau incorporating the concept of CTL into your lesson plan. Jadi benefits of CTL adalah motivates the students to take a charge, makes the process of learning more meaningful, strengthens the students' memory. Ini benefits-nya untuk CTL. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, apa itu constructivism, apa itu inquiry. Inquiry itu penemuan sendiri, mulai dari diawali dengan observation, questioning, hypothesis, data gathering, conclusion. Jadi anak bisa menemukan sendiri. Questioning itu seperti apa, bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana menanya
siswa, bagaimana supaya siswa itu juga bertanya. Jadi misalnya memberi tugas siswa untuk nonton film, ya harus banyak kita tanya, jangan dibiarkan. Learning community, tadi teamwork, cooperative learning itu masuk learning community. Ini termasuk salah satu pilar dari CTL. Modeling, tadi sudah reflection, tadi sudah authentic material barusan saya jelaskan. I think that's all.